Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Tasir, kelas 10 TKJ 4. Ini membuat video ringkasan materi sejarah tentang sejarah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 312 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ada mengatakan sekitar tahun 1500 Masehi agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa Aumaden yang termasuk India dari Asia Tengah melalui celah Khaybar. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida, penduduk asli India dan termasuk dalam kategori ras Australoid dari sebelah selatan sampai ke dataran tinggi dalam perkembangan. Selanjutnya terjadi pencampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4 fase, yakni zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad, dan zaman Buddha. Zaman yang pertama adalah zaman Weda, 1500 sebelum Masehi. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di puncak di lembah Sungai Sindhu sekitar 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Dekan, bangsa Arya telah memiliki peradaban tinggi. Mereka menyembah dewa-dewa seperti Agni, Varuna, Vayu, Indra, dan Siwa. Dewa yang tertinggi yang mereka anggap sebagai penguasa alam semesta mereka sebut Trimurti, terdiri dari Brahma, pencipta alam, Vishnu, pemelihara alam, dan Siwa, dewa perusak alam dan dewa kematian. Walaupun banyak, semuanya adalah manifestasi dan perwujudan Tuhan Yang Maha Esa, disebut Brahmana. Jadi agama Hindu adalah agama monoteistis, bukan politeistis. Weda, kitab suci agama Hindu, muncul pada zaman ini. Weda termasuk dalam golongan Shruti sejarah harfiah, berarti yang didengar karena umat Hindu meyakini sebagai kumpulan wahyu dari Brahman, Tuhan. Pada zaman ini pula masyarakat dibagi atas 4 kasta: Brahmana, ulama dan pendeta, kesatria, raja bangsawan, panglima dan tentara, Waisya, pedagang, dan Sudra, pelayan. Semua golongan di atasnya. Ada pula orang-orang yang dianggap berada di luar kasta, yaitu golongan paria, pengemis, dan gelandangan. Zaman Brahmana, 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Pada zaman ini kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Mereka lah yang mengantarkan persembahan umat kepada para dewa. Pada zaman ini pula mulai disusun ke atas upacara keagamaan yang teratur dalam suatu yang kemudian disebut kitab Brahmana Weda, menjadi pedoman penyusun tata cara upacara agama ini. Zaman Upanishad, 750 sampai 500 sebelum Masehi. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan sesaji, tetapi lebih daripada itu, yaitu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan falsafah agama, yaitu zaman orang berfilosof atas dasar Weda. Zaman Buddha, 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Sudodana yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Materi yang kedua, agama Buddha. Agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India, berarti sejati. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Baginda Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Satya bernama Sudodana. Sebagai anak raja, ia dilimpahi kemewahan. Ia dilahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi. Para pertapa meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawati maharaja dunia atau dari seorang Buddha. Konon Raja Sudodana sedih mendengar lamaran tersebut, karena jika sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta. Untuk mencegah terjadinya lamaran itu, para pertapa menyerahkan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam situasi, yakni orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang pesan seorang pertapa. Itu berarti ia tidak diperkenankan keluar istana. Suatu hari pada usianya ke-29, Siddhartha menyelinap keluar dari istana ditemani seorang kusir. Dalam perjalanan ia bertemu pengemis, orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Hal tersebut adalah pengalaman yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Ia berpikir mengapa semua itu terjadi, apakah yang dapat membebaskan manusia dari semuanya itu. Untuk mencari jawabannya, ia memutuskan untuk keluar dari istana dan berkelana
sebagai pertapa. Suatu saat sampailah ia di kota Bodh Gaya dan beristirahat di bawah pohon Bodhi di sini. Kemudian pada saat bulan purnama, bulan Vaisakha atau April sampai Mei, ia memperoleh jawaban atas pertanyaannya itu. Pengalaman itu kemudian dilukiskan sebagai pencerahan dan kesadaran sempurna. Buddha menemukan bahwa hidup ini adalah penderitaan atau ketidakpuasaan. Penderitaan atau pengalaman ketidakpuasan itu disebabkan oleh nafsu, keinginan atau keserakahan, ketidaksukaan atau kebencian, dan kebodohan atau kegelapan. Kurangnya kebijaksanaan, ada keadaan damai, yakni tidak ada penderitaan atau pengalaman ketidakpuasaan yang disebut pencerahan atau nirwana. Melalui pencerahan, manusia bisa bebas dari penderitaan atau perasaan ketidakpuasan. Namun, pencerahan itu dapat dicapai hanya dengan melakukan dan menghayati 8 jalan mulia. 8 jalan kebenaran itu: pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perilaku benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Sepeninggal Buddha, para pengikutnya menyebarkan ajarannya, dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya yaitu Tripitaka. Agama ini berkembang sangat pesat di India dari bawah Raja Asoka. Semula ia beragama Hindu dari dinasti Maurya. Ia menyebarkan banyak pendeta Buddha ke seluruh wilayah kekuasaannya, bahkan sampai di luar wilayah kerajaan. Pada tahun 78 Masehi jadi perpecahan di antara para pemecah Buddha. Perpecahan melahirkan 2 aliran, yaitu Buddha Mahayana dan Buddha Hinayana. Ajaran dalam Buddha Mahayana lebih kompleks karena banyak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan lain seperti agama Hindu atau Taoisme, sehingga mengenal dewa-dewi. Juga ada Buddha Hinayana mendekati ajaran Buddha yang sesungguhnya di Indonesia, termasuk juga Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Aliran Hinayana adalah yang berkembang, sedangkan aliran Mahayana lebih berkembang di Tiongkok, Korea, Taiwan, dan Jepang. B. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Berlabuhnya kapal-kapal dagang berbagai bangsa membuat masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari pengaruh luar. Hubungan dagang antara Indonesia dan India terjadi sejak tahun 1 Masehi. Hubungan perdagangan ini diikuti pula oleh hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya, sehingga terjadi pertempuran kebudayaan di antara dua bangsa tersebut. Hubungan itu membuat bangsa Indonesia mengenal agama Hindu dan Buddha. Berikut beberapa teori hipotesis terkait proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. 1. Teori Wasia. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Crum didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah pedagang India kasta Waisa. Mereka bermukim di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Selanjutnya mereka aktif melakukan hubungan sosial, tidak saja dengan masyarakat Indonesia secara umum, tetapi juga dengan pemimpin kelompok masyarakat. Dampak interaksi itu, mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan mereka. Para pedagang yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan, pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di wilayah perdagangan seperti di pelabuhan atau pusat kota yang ada di dekatnya. Kenyataannya, pengaruh kebudayaan Hindu ini banyak terdapat di wilayah pedalaman, dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di pedalaman Pulau Jawa. 2. Teori kesatria. Menurut teori kesatria yang dikemukakan F.J. Bose pada masa lampau di India, sering terjadi perang antar golongan. Para jurid yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Rupanya di antara mereka ada pula sampai ke wilayah Indonesia. Mereka inilah yang kemudian berusaha menjadikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggalnya. Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama dan budaya Hindu. Kelemahan teori ini adalah tidak ada bukti yang tertulis bahwa pernah terjadi kolonisasi oleh para kesatria India. 3. Teori Brahmana. Menurut teori yang dikemukakan J.C. Van Leeuwen ini, para Brahmana datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Teori ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, terutama prasasti-prasasti berbahasa Sanketa dan huruf Pallawa di India. Bahasa dan huruf itu hanya digunakan dalam kitab suci Weda dan upacara keagamaan yang hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasainya. Teori ini pun dilakukan kebenarannya dan alasannya kendati benar hanya para Brahmana yang dapat membaca dan menguasai Weda. Para pendeta Hindu itu pantang menyeberangi lautan.
Yang keempat, teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh Geertruides ini, berkembangnya pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan Buddha. Sekembali dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan dari India. Banyak orang lebih meyakini teori arus balik Basit memerlukan banyak bukti lagi untuk mengupas kebenarannya. Sementara itu, sekitar abad 5, agama Buddha mulai dikenal Indonesia pada akhir abad 5. Seorang bisu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah. Sekarang pada akhir abad 7, sejarah Buddha dari Tiongkok berkunjung ke Pulau Sumatera. Pada itu disebut Suwarna Bumi, tepatnya di kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan bahawa ajaran Buddha diterima luas oleh rakyat dengan Sriwijaya sebagai pusat penting. Pada pertengahan abad 8, Jawa Tengah berada di bawah kuasa raja-raja dinasti Sailendra yang merupakan penganut Buddha. Mereka membangun berbagai monumen Buddha di Jawa seperti Candi Borobudur dan selesai dibangun awal 11. Jika ajang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, terdapat banyak kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Kita hanya akan membahas beberapa kerajaan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan sejarah Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Kutai beragama Hindu. Abad ke-4, Kutai Kalimantan Timur, Mula Warman. Yang ke-8, Tarumanaga Hindu. Abad ke-5, Jawa Barat, Purnawarman. Yang pertama, Kerajaan Kutai beragama Hindu. Abad ke-4, letak Kutai Kalimantan Timur, raja terkenal Mulwarman. Yang kedua, Tarumanagara beragama Hindu. Abad ke-5, letak Jawa Barat, raja terkenal Purnawarman. Yang ketiga, Pajajaran atau Sunda Hindu. Abad ke-16, Bogor, Jawa Barat, raja terkenal Sri Baduga Maharaja. Yang keempat, Melayu Buddha. Abad ke-14, Blora dan Cepu, Jawa Tengah, Ratu Sima. Yang keenam, Sriwijaya Buddha. Abad ke-7 sampai 15, letak pendalaman Jawa Tengah di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai seperti Progo, Bogowonto dan Bagawan, Solo. Raja terkenal Sajaya Rakai Penangkaran Samaturangga Rakai Pikatan. Yang ke-8, Medang Kumulan Hindu. Abad ke-10, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dekat Jombang, tepi Sungai Berantas, Empu Sindok, Dharma Wangsa, Air Langga. Yang ke-9, Kediri beragama Hindu. Abad ke-10 sampai ke-13, 1042 sampai 1022, Kediri, Jawa Timur, Jayabaya, Kartajaya. Yang ke-10, Kerajaan Singsasari beragama Hindu. Abad ke-13, letak Singsasari, Malang, Jawa Timur. Raja terkenal Ken Arok, Ranggawarni, Kartanegara Jaya, Katwang. Yang ke-11, Majapahit Hindu. Abad 13 sampai 15, letak Trawulan, Jawa Timur. Raja terkenal Raden Wijaya, Hayam Wuruk. Yang ke-12, Bali agama Hindu. Abad ke-9, letak Bali. Raja terkenal Dharma Udayana Maweda. Dan terakhir, bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang kini masih ada hingga kini. 1. Bahasa dan tulisan. Masuknya bangsa India ke budaya Hindu ke Nusantara sejak abad 1 Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara ke budaya tulis atau masa aksara, masa ketika mereka mengenal dan memperhatikan tradisi tulisan. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa, yaitu sejenis tulisan yang ditemukan juga di wilayah India bagian selatan. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dan huruf-huruf lain di Indonesia. Jejak sejarah berupa tulisan itu dapat dilihat melalui berbagai prasasti, kitab dan manuskrip naskah. Prasasti. Prasasti dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama yang membawa informasi tentang sejarah, peringatan atau catatan tentang sebuah peristiwa. Di antara berbagai sumber sejarah kuno Indonesia seperti naskah dan berita asing, prasasti dianggap sumber
terpenting karena mampu memberikan penjelasan secara kronologis suatu peristiwa. Ada banyak hal yang membuat suatu prasasti sangat menguntungkan. Prasasti berikutnya adalah prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Jumlahnya tidak terlalu banyak, di antaranya prasasti Kudu dan prasasti Dinoyo Mataram kuno. Bahasa Jawa kuno diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-11. B. Kitab. Dalam perkembangannya, pengenalan bahasa dan tulisan memungkinkan Pujangga Nusantara melahirkan karya-karya sastra berupa kitab. Kitab adalah kumpulan kisah, catatan, atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalamnya terdapat juga mitos pada masa Hindu sampai Buddha. Biasanya kitab ditulis di atas daun lontar. Tulisan di dalamnya umumnya bukan merupakan kalimat langsung, melainkan ditulis dalam rangkaian puisi yang indah dan terbagi ke dalam sejumlah bait yang disebut pupuh. Adapun ungkapan yang ditulis dalam bentuk puisi ini disebut kakawin. Kitab dapat dikategorikan sebagai karya sastra kuno yang dalam perkembangan di Indonesia terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. 1. Tahap pertama atau kesusastraan tertua lahir pada masa kerajaan Mataram kuno. Kitab terkenal adalah Sanghaim Kamahayanikan oleh Sembara Suryawansa. Kitab ini menjelaskan tentang ajaran Buddha dan aliran Tantaraya. Yang kedua, tahap kedua lahir pada masa kerajaan Kediri. Pada tahap ini lahir karya sastra besar Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh MPU Kanwa, Kresnayana yang ditulis oleh MPU Dharmajaya, dan Baratuyuda yang ditulis oleh MPU Seda dan kemudian diselesaikan oleh MPU Penulu. Yang ketiga, tahap ketiga yaitu kesusastraan yang lahir pada zaman Majapahit. Pada tahap ini lahir kitab Nagara Kartagama ditulis oleh MPU Prapanca pada tahun 1365. Dari kitab inilah kita banyak mengetahui tentang kehidupan masyarakat pada zaman Majapahit dan silsilah dari para leluhur raja. Dunia meski sebagian berisi pujian terhadap raja dan beberapa lainnya berisi tentang silsilah atau tokoh, utang piutang dan kutukan atau sumpah. Sebagian besar prasasti yang ditemukan di Indonesia berisi tentang sima, yaitu tentang perpindahan hak, pengumpulan pajak dengan imbalan dan pemberian jasa pada lembaga agama. Tulisan-tulisan pada prasasti biasa mengikuti format tertentu seperti berisi tanggal, tahun, dan nama pejabat yang memerintah pembuatan prasasti tersebut. Yang terakhir, manuskrip. Manuskrip adalah naskah tulisan tangan peninggalan masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita kepahlawanan, hukum, upacara keagamaan, silsilah, syair, mantra sihir, dan resep obat-obatan. Contohnya pustaha yaitu naskah Batak yang ditulis dengan cara Batak dan ditulis di atas lembaran kulit kayu. Alim Elagaligo yaitu sebuah naskah kuno dari Sulawesi Selatan yang merupakan naskah epos atau kepahlawanan yang berisi kisah tentang kerajaan dulu masa pra-Islam. Pada awalnya Ilagaligo ditulis menggunakan aksara Bugis, namun dalam perkembangannya ditulis dalam berbagai bahasa. Sejarawan Robert Wilson menganggap Ilagaligo sebagai hasil sastra kuno terbaik karena ditulis dengan mengedepankan objektivitas dan fakta sejarah. Selain kedua naskah itu, ada naskah kuno Lampang yang ditulis di atas kulit kayu pohon bunut menggunakan aksara Lampung. Aksara tersebut adalah bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India Selatan yang diperkirakan masuk ke Pulau Sumatera pada kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.